emang kayak gini. Banyak. Oh, ada schedule. Motifnya tuh banyak. Ada schedule. Endorsean ya? Iya. Betul, endorsean. Kalian kalau mau endorse langsung ya. Langsung Angeli M. Putri. Ini masukin nih bener. Enggak lah. Masukin aja, Kev, gak apa-apa. Hai guys. Welcome to 180 Podcast bersama Yeay. Dan gue Revo. Dan gue Jasmine. Yeay. Ketawa, ada ketawa. Udah itu kan sebelum kan ye gitu kan, terus udah bumpernya pang 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 terang bang gitu kan, pang 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 terang bang gitu kan. Di episode pertama ini kita mau ngomongin social distancing nih, berhubung kita lagi social distancing ya guys. Nah tapi kita ngomonginnya social distancing dengan Yesus. Apa sih social distancing dengan Yesus, Ref? Jadi biasanya kalau social distancing itu kan 6 feet apart sama orang lain. Nah ini 6 days apart sama Tuhan Yesus gitu. Oh, 6 days apart tuh maksudnya apa tuh, Ref? 6 days apart itu maksudnya kan biasanya kita kan dikasih 7 hari dalam seminggu. Nah kita cuma pakai hari Minggu doang buat ketemu sama Tuhan, sedangkan 6 hari lainnya nggak ada koneksi dengan Tuhan gitu. Oh, kalau gitu lo bisa nggak jelasin itu kayak gimana sih sesuai pengalaman lo gitu gimana? Oke, jadi kalau pengalaman gue pribadi sih gue nggak bisa ngatur waktu ya. Jadi pernah satu saat gue sibuk dan banyak tugas, terus sampai lupa gitu kalau seharusnya gue baca kitab, mesbah, terus pujian dan penyembahan sama Tuhan. Nah, itu sih gue yang pertama kali gue jauh dari Tuhan gitu, gak ada komunikasi karena lupa ngatur waktunya. Kalau Jasmine sendiri gimana nih? Kayak social distancing gitu, jauh sama Tuhan gitu. Yes, gimana? Kalau gue tuh jauh sama Tuhan saat gue ngeliat jadi Kristen tuh susah. Kayak susahnya tuh banyak aturan gitu. Kan bagus pasti selalu dong ngomong jadi Kristen tuh harus gini, harus gitu. Dan pas gue kecil, nggak kecil juga sih, pas gue SMP. Itu gue ngerasa kayak, kok iya dah nggak enak banget gitu. Banyak halangan-halangan yang kita nggak boleh lakuin gitu ya? Iya. Kalau lu gimana, Jel? Kalau gue sih, gue dari kecil tuh sebenarnya udah deket banget sama Tuhan. Karena gue TK di sekolah Kristen. Grogi kan gue. Ada gue, makanya lu grogi. Nah, gue TK tuh di sekolah Kristen. Nah, jadi gue inget banget gue dikasih video surga dan neraka, dan gue bener-bener jadi takut banget gitu kan. Nah, jadi gue juga di situ gue tiap hari gitu kan dijejelin tuh sama firman. Dan gue deket banget sama Tuhan. Dan sampai SD kelas 4 gue tuh udah rindu dibaptis Roh Kudus. Jadi di situ gue di kamar gue sendiri, gue udah doa syafaat, udah minta baptis Roh Kudus, dan gue puji Tuhan dapat gitu waktu itu. Dan gue ya sedekat itulah, sampai kayak gue kelas 4 SD aja udah rindu kayak gitu kan. Tapi mulai itu berkurang. Tapi kelas 5 sampai 6 SD tuh gue masih tuh gue ada kids club kan, di situ gue ikut tuh menara doa tiap Sabtu gitu kan. Tapi pas mulai SMP nih, nah SMP ini tuh kayak Jasmine tahu deh. Tahu. Lu tahu nggak sih? Pas di SMP, lu bayangin gue masih kelas 5 SD, gue mau menara doa. Nggak usah ke menara Alfamart doang. Menara Alfamart dia bilang menara. Kurang apa lagi kan? Berarti dulu Angelic untuk Jasmine. Kelas 7 ya, Jel ya? Iya, kelas 7. Gue baru ya. Di situ gue kayak mulai loose lah itulah, kayak gue suka kadang ngumpet dulu lah atau segala macam. Karena gue nggak tahu, kayak menurut gue waktu itu it's a child thing, kayak itu sebuah kayak hal yang anak kecil lakukan untuk maksudnya saat dekat sama Tuhan itu kayak ya itu hal alim anak kecil lakukan gitu loh. Kayak gue saat SMP gue ngerasa gue udah besar, gue udah bebas, jadi gue pengen lakuin apa yang gue mau lakuin kayak gitu kan. Nah di situ gue mulai tulus.
Dan di situ juga gue mulai kayak wah gila, itu kayak banyak masalah menerpa gue, apalagi tentang pertemanan itu ribet banget gitu. Apalagi kayak seharusnya ya guys, gue nyesel banget gue saat itu nggak deket sama Tuhan, karena saat-saat itulah sebenarnya lu butuh sama Tuhan, karena itu dimana lu lagi cari identitas lu, cari cari pertemanan kayak gimana gitu kan. Dan itu juga dari identitas lu terpancar gitu kan, karena kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kayak gitu. Nah, iya, benar-benar. Ya. Nah di situ gue ngerasa gue lagi kayak ya puji Tuhan gue nggak sampai yang ngerokok clubbing apa segala macam, enggak, tapi kayak gue lagi ngerasa benar-benar terpojok banget di situ. Nah tapi gue nggak balik cepet kayak gitu, karena kelas 8 kelas 2 SMP gue lagi seneng-senengnya lagi tuh. Gue lagi banyak temen satu kelas, seru banget, asik banget, parah, itu gila, gokil banget SMP kelas 2. Tapi kayak jadi gue kayak yaudah gitu loh, kayak oh gue bisa bahagia sendiri gitu loh. Sedangkan gue lupa gitu loh, kayak sebenarnya sumber kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah dari Tuhan. Tapi gue mengambil kesenangan sesaat itu gitu loh. Jadi SMP, ya kayak gitu, gue tetap aja kan hadir di 180 tiap minggu, tapi gue social distancing terus itu, kayak selalu datang, ya udah datang aja gitu kan. Tapi gitu, gue selama beberapa hari itu ya udah gue nggak ada hadirat Tuhan di hidup gue, di hari-hari gue gitu loh. Gue cuman ke gereja, cuman formalitas waktu itu. Nah terus udah kayak gitu, mulai tuh gue naik kelas 3 SMP. 3 SMP ini gue terpisah tuh sama temen gue. Nah, udah gitu mulai tuh gue sama orang-orang yang kayak Mean Girls Popular yang kayak gitu. Di situ gue cuman diajak ngobrol untuk minta kertas minyak sama permen, itu doang. Gue inget banget itu Fisherman, gue selalu bawa Fisherman sama kertas minyak Clean and Clear yang warna biru tuh, tau kan? Nah itu, gue cuman kedengeran gak sama kalian? Tuh. Yes. Bentar ya gue. Biasa artis guys, emang kayak gini. Banyak. Oh ada schedule. Motifnya tuh banyak, ada schedule. Endorsean ya? Iya. Betul, endorsean. Kalian kalau mau endorse langsung Angeli M. Putri. Ini masukin nih bener. Enggak lah. Masukin aja Kev, gak apa-apa. lumayan. Nah, gue di situ gue cuma dipanggil, cuma diput permen sama kertas minyak. Terus kalau lagi kerja kelompok segala macam itu susah banget cari temen ya. Dan segala macamnya banyak banget di situ. Dan di SMP itu banyak banget kambing hitam, kayak musuh-musuhan, backstabbing kayak gitu, yang kayak ngomong di belakang kayak gitu-gitu. Nah di situ gue juga sempat kena, dan bener kayak ya itulah, sedih kayak gitulah. Gue ngerasa gue nggak ada teman di situ. Jadi gue ya mungkin ditampar oleh Tuhan gitu ya untuk balik gitu, kayak buat ingetin gitu, kayak ditarik lagi gitu kan, kayak ya sekarang lo nggak ada teman baru tahu gitu loh. Ini gue teman satunya yang selalu ada buat lo, tapi lo nggak pernah datang ke gue kayak gitu, ngerasanya gitu kayaknya. Nah jadi gue di situ mulai tuh balik lagi. Gue rasa gue mulai balik lagi tuh pelayanan juga. Gue mulai pelayanan di 180 singer, terus gue menara doa juga di situ ya. Terus habis itu udah tuh kelas 10 gue masuk lagi ke sekolah Kristen. Yang SMP tuh bukan sekolah Kristen, sekolah public. Sekolah apa dong? Sekolah ya. Sekolah nggak boleh, jangan dibuka gitu bang. Sekolah apa namanya? Private school check. Biasa apa? Private school biasa. Sekolah inter. Jadi nggak ada. Biasa. Nah di situ gue pas SMA gue mulai masuk lagi tuh sekolah Kristen. Di situ gue juga mulai tambah dekat lagi, karena di situ gue diajarin, maksudnya pelajaran agama gue itu agamanya kayak filsafat gitu. Jadi gue belajar peta-peta zaman waktu itu,
siapa kayak misalnya dulu siapa sih yang muter-muter yang penginjilannya muter-muter tuh gue harus hafalin dia kemana-kemana aja petanya segala. Ini apa? Iya, gue kayak gitu sampai kayak yang gitulah. Jadi gue kayak ngerasa, wait, ini sinkron gitu loh. Kayak, oh Tuhan, Yesus emang pernah datang ke dunia ini gitu loh. Jadi gue ngerasa, oh iya, emang iman gue terbangun di situ karena dengan logika yang seperti itu yang gue dapat gitu kan. Dan di situ gue jadinya saat gue belajar agama dengan kayak iman gue juga gitu loh. Di situ gue suka gitu loh pelajaran agama. Gue mengembangkan iman gue juga di situ. Gue kayak tahu gitu loh artinya segala macam Ibrani, kayak tahu kitab Ibrani ketemunya di mana segala macam artinya apa gitu-gitu. Gue belajar itu dan itu menurut gue jadi kayak oh itu emang beneran Yesus ada dan bener-bener Yohanes ini yang nulis kayak gitu loh. Jadi gue makin percaya gitu dengan firman Tuhan gitu loh. Nah di situ gue mulai ya lebih deket lah sama Tuhan gitu kan. Cuman menurut gue gimana ya, rasanya tuh susah banget ya. Kayak rasanya berat banget untuk kayak gue tuh nggak suka baca. Jadi kayak susah banget untuk kayak baca Alkitab tiap hari tuh susah. Tapi ya itulah kayak belajar tiap hari kayak setidaknya Amsal satu ayat tuh juga udah bagus gitu loh. Kayak setidaknya lu dapet sesuatu gitu hari itu. Dan gue juga nyalain notif Bible, jadi kayak gue bisa baca setidaknya 1 ayat gitu sehari gitu lah. Nah ya gitu lah menurut gue. Itu nggak sih kayak banyak banget nggak sih aturan-aturannya kayak lu ya kalau mau deket sama Tuhan lo harus kayak bangun pagi untuk doa ini terus kayak segala macam ya nggak sih Jos? Iya jujur gue setuju sih soal yang lu harus gini, lu harus bangun pagi, harus rajin ke gereja gini gitu. Sebenarnya gue nggak ada masalah buat rajin ke gereja, buat baca Alkitab, tapi yang gue takutin tuh malah jadi rutinitas doang dan gue nganggep itu cuman kayak oh ya udah gue ngelakuin karena ini gue harus ngelakuin bukan dari hati gue sendiri gitu. Dan tuh gue nggak kenapa ya, jadi gue mempertanyakan buat apa juga sih, lama-lama kita jenuh nggak sih, aduh ngapain juga ya gue kayak gini gitu sih gue. Kalau lu Ref, lu suka bolos gitu, bolos baca Alkitab atau gimana? Kalau bolos baca Alkitab sih jarang ya, cuma pasti ada waktu yang tadi yang gue ceritain yang gue nggak bisa ngatur waktunya itu. Nah kalau gue sendiri sih emang baca Alkitab itu kayak Tuhan ngomong ke gue. Nah kalau doa itu gue ngomong ke Tuhan gitu. Jadi adalah Tuhan mau ngomong apa tiap harinya kan pasti kalau di SMA itu kan dapet lah remanya tiap hari gitu. Jadi kalau gue emang udah pelayan dari kelas 5. Kalau gue ngomong banyak aturan atau enggak itu sebenarnya kalau menurut gue sendiri personal gitu emang kualitasnya pelayan itu nggak boleh harus di atas rata-rata gitu. Jadi itu membangun satu kualitas yang jadi kita terpacu gitu untuk lebih dari yang lain gitu. Jadi lebih dekat sama Tuhan, terus hidupnya nggak boleh main-main gitu sih kalau menurut gue kalau dari banyak aturannya itu. Dan gue pernah terpikir kalau emang itu banyak aturannya, cuma kan ini juga toh hasilnya juga nanti bakal lebih baik gitu sih. Benar. Nah enaknya juga kalau kita dekat sama Tuhan tuh kita bisa curhat. Jadi pernah gue misalnya ada masalah gitu, waktu gue nggak deket sama Tuhan, gue bingung mau nanya sama siapa, harus ngapain gitu. Nah pas kita deket sama Tuhan enak kayak deket gitu loh, ada presence Tuhan di hidup gue gitu sih. Banget, waktu itu kan yang gue pas kelas 3 SMP itu gue juga kayak ngerasa gue gak ada teman, gue mau cerita ke siapa kan, jadi gue emang ya juga gitu cerita ke Tuhan gitu sih. Ya betul. Nah kalau Anjali sendiri apa nih biasanya yang dicurhatin ke Tuhan? Nah itu di episode 2. Oh, itu di episode 2. Di episode 2. Jangan dibuka dulu. Oke. Jadi episode kedua kita bakal ceritain apa aja gitu ya. Benar. Yang kita curhatin sama Tuhan gitu. Biasanya yang biasanya anak muda curhatin sama Tuhan gitu. Tunggu ya guys. Lo kepo, nonton. Oke, jadi kalau dilihat dari masalahnya setiap kita itu puji Tuhan memang semua kita kan dari lahir ya udah Kristen, udah
udah takut sama Tuhan, terus udah ditampung juga di gereja gitu, mungkin udah pelayanan. Nah, kalau dilihat dari permasalahan setiap kita itu, kita nggak pernah konsisten gitu, kayak ada satu sisi kita jauh sama Tuhan gitu. Nah, sekarang kita mau bahas gimana sih waktu kita pas jauh sama Tuhan, tapi kita ngerasa kita perlu Tuhan lagi dan terpacu untuk balik ke Tuhan lagi. Mulai dari Anjali dulu nih, gimana titik baliknya kalau lu udah jauh dari Tuhan, lu inget, terus lu sadar kalau lu udah jauh dari Tuhan, terus gimana caranya lu bangun lagi hubungan dengan Tuhan gitu? Jadi karena gue kan dari kecil nih gue udah deket sama Tuhan, jadi emang gue cukup sulit sih sebenarnya untuk kayak balik lagi ke kebiasaan gue yang lama lagi, untuk kayak balik lagi kayak tiap hari doa sama Tuhan gitu-gitu kan. Nah tapi gue karena Tuhan sudah nampar gue nih waktu itu, jadi kayak gue udah kayak ya udah gue doa, nangis, curhat mulut sama Tuhan kayak gitu, kayak udah seambiar-ambiarnya itu udah doa-doa aja gitu. Dan gue yakin Tuhan udah tahu gitu isi hati gue gitu kan. Tapi di situ gue balik lagi, gue minta ampun lah, kayak gue juga kayak ngerasa gue udah jauh banget, kayak terlalu jauh, gue sampai kayak udah mau hancur rasanya, kayak gue tuh udah capek banget, kayak gue untuk ke sekolah aja tuh udah susah banget gitu loh, kayak gimana ya, rasanya tuh kayak kalau bisa bolos gitu. Dulu kan di sekolah dulu kan juga telat, nggak gimana banget kan, jadi gue telat aja gitu, kayak gue udah capek gitu sama mungkin bisa dibilang hidup gitu ya saat itu. Sampai orang tua gue inget banget, orang tua gue nggak kasih kater di kamar gue. Dan gue rasa kayak gitu deh. Dan soalnya lagi zamannya ini waktu itu cutting. Nah kayak cutting kayak gitu kan. Cuman gue saatnya mikir doang, kalau gue cutting itu hanya merusak kulit gue. Sekarang kulit gue smooth nih, untungnya gue nggak cutting, puji Tuhan gue nggak cutting. Terus gue mikir, kalau gue sampai end my life, gue cuma mikir saat itu apa ya, kayak cuman tahu kalau gue end my life saat itu, gue nggak bakal masuk surga. Itu gue udah tahu, nggak bakal masuk surga. Jadi it's worse than this world gitu loh. Kayak it's gonna be kayak di hell gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak saat lu mikir lu mau end your life, lu nggak bakal masuk surga, lu masuknya hell, which is kayak permasalahan yang lebih panjang lagi gitu, yang seumur lu gitu loh. Kayak sampai, ngerti gak sih? Pada ngerti gak? Iya benar-benar. Ya, gue ngerti. Karena gue jujur kayak gitu juga. Ya. Jadi di situ gue mikir kan, kalau gue end my life saat itu, gue cuman itu hanya masalah sementara yang gue tahu itu Tuhan kasih tahu kalau gue kuat gitu loh, kayak emang tahu gue bakal bisa nyelesain masalah itu walaupun nggak sendiri. Tuhan pengen gue balik bersama Tuhan, selesai masalahnya sama Tuhan. Tapi kalau gue end my life dengan solusi jangka pendek itu, tapi efeknya jangka panjang, gue nggak bisa ketemu kalian sekarang, gue nggak bisa menjadi impact bagi orang-orang, di artis TikTok gitu. Asik. Jadi asik gak bisa menghibur orang, guys. Nah, gue nggak bisa masuk account receh. Gak. Ini fix gak di-cut sama Kevin, gue yakin. Kayak gue nggak bisa ya datang kayak ketemu kalian sampai sekarang gitu loh. Dan gue asik dong. Like, I love my life now gitu loh. Kayak dan masa depan gue selanjutnya nanti gitu kan, gue nggak pernah tahu what am I missing kalau gue selesaikan masalah jangka pendek itu dengan solusi permanen itu juga gitu loh. Karena kayak my life ya udah gitu loh, gue ke neraka kayak it's worse, kayak masalah itu nggak seburuk neraka kok, jadi kayak ya udah gitu loh.
Jadi setiap kali kayak gitu, gue selalu mikir kayak gitu logikanya. Kayak kalau lu merasa masalah ini kayak hell, kalau lu bunuh diri, it's hell, it's the real hell gitu loh. Dan itu forever gitu, dan lu nggak bisa balik lagi. Nah, dan ya untungnya puji Tuhan gue masih gitu loh, masih terus walaupun gue nggak ngerasa gimana, tapi setidaknya sedikit-sedikit firman yang ada tiap minggu gue dapat, gue masih masuk gitu loh. Dan gue masih ingat itu terus kayak gitu. Dan gue saat itu ya, gue ngerasa satu-satunya solusi gue, satu-satunya cara gue adalah untuk balik lagi ke Tuhan. Karena gue tahu, oh gue salahnya di sini. Gue tahu kenapa Tuhan kasih masalah ke gue. Itu karena ya gue jauh dari Tuhan gitu loh. Kita tuh kayak apa ya, kayak mic lah gitu loh. Kalau lu unplug yourself dari ini, ya lu nggak berguna apa-apa gitu loh. Lu nggak berguna apa-apa, makanya kayak mic lu ya? Apa? Kayak mic lu. Kita expose guys di sini, kita buka semuanya. Itu cuma di dunia ya di dunia aja gitu loh, nggak berguna gitu loh. Nah jadi ya itu, gue balik lagi ke Tuhan. I commit myself again with God and I feel so refreshed, so renewed. Dan begitu. Jadi gue ngerasa, tadi pertanyaan apa lagi gue lupa. Nah lo, bingung nih kita semua. Nah, akhirnya tadi titik balik lo, tadi kan lo udah jelasin kan, titik balik lo pas lo. Gue. Nah disitulah gue balik gitu. Kalau lo gimana Jess? Kalau gue jujur gue tuh ya sama gitu loh. Sebenarnya nggak pernah jauh banget sama Tuhan, karena pasti gue kayak minta ampun, terus ujung-ujungnya balik lagi sama Tuhan. Ujung-ujungnya gue butuh Tuhan. Mau gimana pun, mau gue ngerasa rasanya susah kayak gimana pun, ya pasti gue balik lagi ke Tuhan gitu loh. Dan untuk mikir pengen bunuh diri gitu, gue nggak pernah kepikiran buat bunuh diri karena gue tahu gue bakal masuk neraka gitu kan. Rasanya tuh kayak iblis tuh melihat gue gitu kayak, ayo sini lu bunuh diri sini gitu. Kayak ayo sini neng gitu. Gue udah takut, udahlah mendingan gue sabar, terus ya hadapin aja apa yang ya benar yang kata lu tadi itu. Kalau lu dikasih masalah, artinya berarti pasti lu mampu melewati masalah itu gitu. Cuman pas kecil mungkin nalar gue belum nyampe situ, tapi ya setidaknya gue selalu megang prinsip yang dimana gue bilang everything happens for a reason. Kayak ya ada alasannya, pasti ada alasannya. Jadi buat sebenarnya gue bukan mau bunuh diri, gue lebih ke arah kalau ada kesempatan mati gue ambil kayak gitu. Kalau ada kesempatan mati martir gue bakal ambil, karena gue pernah ada satu titik hidup gue udah gak guna banget, udah gak guna kalau gue mati, gak bakal ada yang nyariin, gak bakal ada yang ngerasa aduh hilang, paling kayak hilang satu gitu, gue ngerasanya gitu. Guys, hilang satu. Ya udah gitu. Ya udah deh. Dikubur. Gue dateng nggak ya? Mager gak ya? Gue bahkan merasa kayak gitu teman-teman gue merasa gue nggak punya real friend, kayak nggak punya teman-teman gitulah pas gue SMP. Itu namanya insecurities gitu nggak sih? Mungkin. Kayak insecure nggak punya temen gitu. Nggak tahu. Tapi ya ujung-ujungnya gue balik lagi ke Tuhan. Gue minta maaf buat berpikiran seperti itu. Kalau lu gimana, Rev? Oke, kalau gue sendiri sih, gue ngerasa kosong gitu hatinya kalau nggak deket sama Tuhan. Mungkin udah emang terbiasa, emang udah terbiasa kayak udah deket sama Tuhan udah ngomong, terus gue juga ngomong ke Tuhan, doa gitu. Nah pas gue nggak deket hati gue sama Tuhan, itu gue ada yang kurang gitu, ngejalanin hidup gak enak. Terus kalau misalnya ada masalah, gue juga bingung mau nanya siapa,
ya udah, jadi nggak ada cara lain, ya udah gue balik aja ke Tuhan gitu. Jadi lebih ke hubungan antara bapak dengan anaknya sih. Jadi gue pengen ngejar itu sih, kedekatannya sama Tuhan gitu. Jadi kalau kita semua enak gak sih kalau misalnya deket sama Tuhan? Gimana caranya kalau mau mulai bangunan hubungan yang intim sama Tuhan? Kalau menurut Anjeli gimana? Bangun hubungan yang intim itu mulai dari mana? Kalau gue as simple as lu mulai berdoa. Berdoa bukan kayak Tuhan saya mau tidur, amin gitu. Kayak dulu gue sempet kayak gitu. Tuhan saya mau tidur, amin gitu loh. Sekarang gue lebih kayak Tuhan terima kasih untuk hari ini, gue ceritain hari ini segala macam, gue doa untuk kuliah, untuk teman-teman, untuk ini, kayak segala macam lah. Mulai dari mengucap syukur segala macam. Terus kalau misalnya lo ada masalah, lo datang ke Tuhan. Tuhan tolong berikan gue hikmat buat gue bisa menyelesaikan masalahnya dengan berhikmat gitu, nggak geradakan gitu loh, nggak ngasal gitu loh. Jadi lo bisa menyelesaikan masalah juga dengan hikmat gitu loh, dan di situ juga lo bakal lebih sabar segala macam gitu loh. Kayak gitu sih. Kalau lo gimana, Jess? Kalau gue membangun kebiasaan, gue punya kebiasaan curhat sama Tuhan kan. Jadi tiap gue mau tidur, gue selalu Tuhan jadi gini. Masa tadi aku gini? Masa dia gitu dah, gitu-gitu. Jadi gue cerita semua, gue laporan gitu. Tapi enaknya deket sama Tuhan, setelah kita cerita, kita bakal ngerasa lega. Dan gak cuma ngerasa lega doang, kita ngerasa kayak, iya, jadi next time mungkin lo harusnya kayak gini. Ada improvement gitu-gitu. Jadi lebih gampang bertumbuh. Ya bener kata orang kan, kalau sama apa? Kan lupa gue mau apa. Pokoknya intinya kalau kita deket sama Tuhan, kita lebih gampang bertumbuhnya gitu. Kalau Reva gimana, Rev? Oke, jadi kalau gue simpel aja sih. Ini cara gue sendiri ya, kalau mau mulai bangun hubungan sama Tuhan ya baca SMA yang simpel itu. Jadi lo bisa tahu isi hati Tuhan gitu, hari itu Tuhan mau ngomong apa sama lo. Kan mungkin ayat yang kita baca sama, tapi yang rema kita dapetin bisa beda. Jadi mulai bangun hubungan Tuhan lewat baca SMA. Itu sih kalau personal gue sih gitu. Mantap. Nah, kita kan dari tadi ngomonginnya curhat gitu ya sama Tuhan. Kira-kira kita curhat apa sih? Tadi kan cuma adalah beberapa yang ngomongin, cuma kan nggak terlalu dalam ya. Jadi nanti di episode 2 kita bakal bahas lebih dalam lagi. Kita bakal buka-bukaan. Oke, ini adalah akhir dari episode 1. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And don't forget to share ke teman-teman yang menurut kalian membutuhkan mendengar podcast kali ini. Thank you guys for watching. God bless you. God bless you.